Siapa nih yang menstruasinya timbul gejala yang sampai mengganggu atau mungkin sampai perlu obat-obatan untuk membantu meredakan gejala haidnya? Nah, tenang ya, kita akan bahas tentang obat haid nih di video ini. Yuk disimak sampai habis. Hai, assalamualaikum, salam sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Saat menstruasi, normalnya seorang wanita akan mengeluarkan, tahu ya, yang merah-merah nih dari area misfi kita. Tetapi bisa saja muncul gejala lain yang mengganggu teman-teman. Contohnya kram perut, kram pada panggul, mungkin sakit juga nih bagian punggung bawahnya. Atau bahkan ada juga nih yang keluhannya payudaranya terasa bengkak, terasa sakit. Kadang-kadang ada juga nih yang ngidam makanan-makanan tertentu. Kemudian mudah marah, mood swing ya, itu karena perubahan hormonal. Dan juga sakit kepala atau kelelahan. Nah, hal-hal tersebut teman-teman itu kita sebut dengan premenstrual syndrome atau PMS, yang merupakan gejala fisik dan juga gejala emosional yang timbul sebelum periode menstruasi dimulai. Gejala PMS ini umumnya bersifat ringan dan biasanya dialami pada hampir semua wanita. Tetapi bisa juga cukup berat. Gejala PMS yang umum terjadi itu apa aja? Yang pertama, payudara bengkak ya. Kemudian hasrat hubungan biologis itu menurun. Ada juga yang sembelit atau diare, perut kembung, perubahan nafsu makan, kram pada bagian pinggang ataupun punggung, kemudian sakit kepala dan juga sakit punggungnya. Teman-teman juga akan merasa kelelahan, gangguan tidur gitu ya. Kemudian masalah dengan konsentrasi atau kok kayak agak nggak nyambung gitu ya, lama masuknya gitu pada saat mengalami PMS ini, sedang di masa PMS ini. Nah, ada juga teman-teman yang mengalami mood swing ya, perubahan suasana hati. Jadi mudah marah, mudah sedih, mudah cemas, jadi agak tegang gitu ya teman-teman, itu juga bisa terjadi. Ada beberapa jenis obat yang bisa teman-teman konsumsi nih untuk mengatasi gejala fisik atau gejala emosional akibat PMS ini tadi. Yang pertama yaitu penggunaan pil kontrasepsi. Fungsi dari pil kontrasepsi ini sebagai obat haid karena pil KB ini bekerja dengan menipiskan lapisan rahim dan juga mengurangi jumlah prostaglandin yang dilepaskan oleh tubuh kita. Nah, kalau lapisan rahim ini lebih tipis ya teman-teman, berarti otot-otot rahimnya itu tidak perlu berkontraksi sebanyak saat darah dikeluarkan tubuh, sehingga haidnya akan terasa lebih ringan, gejalanya itu juga akan minimal. Kemudian yang kedua, penggunaan obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri juga bisa ya membantu mengatasi sakit kepala, sakit punggung, sakit perut, dan juga nyeri pada payudara pada saat teman-teman menstruasi. Obatnya apa contohnya dok? Teman-teman bisa menggunakan contohnya ibuprofen, paracetamol, dan juga obat anti nyeri lainnya yang dijual bebas ya, obat bebas terbatas. Kemudian obat-obat ini termasuk obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter di apotik. Dan agar efektif untuk meredakan nyeri, teman-teman mengkonsumsi obat ini biasanya disarankan sebelum menstruasi dimulai atau pada saat awal nih, masih awal-awal periode dari haid. Yang ketiga, penggunaan obat diuretik. Nah, untuk obat diuretik ini teman-teman, contohnya apa? Contohnya spironolakton, dan ini merupakan jenis obat menstruasi yang bisa digunakan ya untuk membantu mengurangi penumpukan cairan di dalam tubuh. Fungsi obat ini untuk membantu meredakan gejala perut yang kembung atau payudara yang bengkak pada saat haid yang umumnya terjadi karena penumpukan cairan berlebihan di dalam tubuh kita. Tapi obat ini nggak bisa dibeli bebas. Obat ini harus dengan resep dokter. Makanya teman-teman harus konsultasi nih dulu ke dokter. Kemudian yang keempat itu adalah obat antidepresan. Jika teman-teman mengalami PMS, premenstrual syndrome ini berkaitan dengan masalah emosional, biasanya dokter akan memberikan obat antidepresan sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dokter. Nah, untuk membantu mengurangi gejala mood swing ya, contoh obatnya itu adalah yang selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSR, seperti fluoxetine, paroxetine, yang tintin atau sentralin itu juga bisa teman-teman. Jadi obat ini tetap juga ya harus diberikan atau didapatkan sesuai dengan
resep dokter, jadi nggak bisa dibeli sembarangan. Teman-teman udah pada tahu kan apa aja nih obat-obat yang bisa digunakan kalau teman-teman sedang mengalami masalah pada saat haid atau keluhan-keluhan selama menstruasi. Jadi obatnya itu ada yang bisa dibeli bebas, ada juga yang harus konsultasi dulu ke dokter ya teman-teman. Tapi semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada, dan juga semoga gejala menstruasinya juga nggak parah-parah banget ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan di-share video saya sebanyak-banyaknya ke teman-teman wanita kamu lainnya. Semoga mereka bisa mengetahui dan juga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe channel saya Dr. WSP dan juga semua media sosial saya. Wassalamualaikum.